Oke, selamat datang di CBLK, kok bercerita lewat kata. Nah, CBLK ini merupakan program kerja yang diusung oleh Humas berupa diskusi dengan pengurus, karyawan, maupun anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, di sesi sebelumnya itu kan CBLK ini ditemenin sama anggota sekaligus demisioner pengurus Kopma, yaitu Teh Dian. Nah, kali ini aku ditemenin sama siapa sih? Nah, kali ini aku ditemenin sama salah satu karyawan Kopma BSUPI, yaitu Bunda. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi Bunda boleh perkenalan dulu mungkin nama sama posisi Bunda di Kopma itu sendiri jadi apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, Kopmania ya. Saya nama Wida Rusdaryani, posisi di manajer Koperasi Mahasiswa. Nah, bagi Kopmania nih yang belum tahu siapa manajer Kopma BSUPI, nah manajer Kopma itu ada Bunda. Nah, Bunda itu di mana sih? Nah, adanya tuh di store di bagian belakang ya. Jadi kalau kalian masuk ke store nanti ada ruangan gitu. Nah, di situ tempat Bunda kerja. Nah, kalau boleh tahu Bunda awal Bunda kenal Kopma itu gimana? Iya, jadi dulu tuh memang sebetulnya kan Bunda tuh alumni mahasiswa UPI juga ya. Jadi sebelum kerja di sini memang mahasiswa UPI dan jadi anggota Kopma dan sempat jadi pengurus komisariat juga. Dulu komisariat FPIPS namanya, sekarang FPIB ya, karena dulu jurusan pendidikan ekonomi itu kan belum dipecah. Nah, terus kebetulan qadarullah harus stop dulu kuliahnya. Jadi kita nggak lanjut di kepengurusan, tapi dulu tuh sama pengurus pusat itu karena sempat magang juga. Dulu ada program magang, sekarang juga ada magang ya. Magang di Wartel dulu itu selama 3 bulan. Kemudian pas dari sana tuh banyak kenal sama pengurus pusat, akhirnya ditawarin untuk kerja di LPK-nya, Lembaga Pendidikan Komputer plus rental gitu. Jadi di sana, jadi selama 1 tahun cuti kuliah tuh tetap ke kampus, tapi kerja bukan kuliah. Nah, di sana alhamdulillah makin dekat sama pengurus sampai akhirnya alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah dan akhirnya jadi intens gitu sama Kopma, makin intens ya, seperti itu. Tapi itu belum kerja ini ya, jadi hanya ya kayak teman-teman mahasiswa lah gitu ya, sering keluar masuk Kopma karena memang udah akrab banget tuh sama Kopma. Nah, pas waktu terakhir mau berakhir studi itu tahun 2006, Januari 2006 itu ditawarin sama pengurus pusat waktu itu, Kang Yaya ketuanya, ditawarin untuk freelance di bagian keuangan, jadi membantu bendahara umum, karena dulu tuh si pengurus tuh hanya beberapa orang. Jadi pengurusnya itu hanya 7 atau 8 orang. Jadi hanya bidang-bidang ketua bidangnya aja, tidak ada staff-staffnya. Jadi lumayan repot waktu dulu tuh. Memang sih waktu dulu banyak yang disewa-sewain ya, jadi nggak terlalu repot. Tapi pas kesini-sini kan makin berkembang, banyak yang dikelola sendiri, akhirnya dibutuhkanlah tenaga bantuan untuk membantu di keuangan. Nah, dulu Nda ditawarin untuk freelance sambil kuliah karena memang belum selesai, untuk jadi freelance di Kopma di bagian keuangannya, seperti itu. Berarti dulu itu belum ada posisi manajer ya Bunda ya? Belum ada, jadi masih freelance 3 jam kalau nggak salah ya. Pokoknya bebas kapan aja, pokoknya ya habis kuliah sama Kopma gitu, bisa minimal 3 jam kayak gitu. Berarti emang Bunda cukup lama ya di sini ya? Ya alhamdulillah, 2006 sekarang 2024, 18 tahun. Wow. Mantap. Berarti kayak Bunda tuh sudah bisa dibilang kayak saksi perjuangannya Kopma. Saksi historis. Menurut Bunda apa yang membuat Kopma itu berbeda dari UKM dan organisasi lain di UPI? Kalau berdasarkan perbedaannya sama UKM lain, mungkin karena memang koperasi, mahasiswa namanya koperasi ya. Tapi
dia pertama dia itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang organisasi itu udah berbadan hukum. Itu kelebihan Kopma. Karena walaupun hanya sekelas UKM gitu ya, tapi dia udah berbadan hukum. Nah, itu nilai plusnya buat Kopma. Yang kedua, dari segi ranahnya, dia tuh kita kan di Kopma tuh bergerak di pendidikan, bisnis, perkoperasian dan juga kewirausahaan gitu ya. Dan apa sih istilahnya, banyak nilai plusnya lah istilahnya. Dari sistemnya, karena memang koperasi, jadi prinsip kekeluargaannya juga sangat kental seperti itu. Iya, baik. Lalu apa yang membuat Bunda bertahan di Kopma? Mungkin ada yang menurut Bunda spesial gitu di sini, entah lingkungannya atau relasinya di sini. Iya, waktu dulu sih sebetulnya mungkin karena memang saya tuh dididik sama Kopma ya. Jadi istilahnya tuh kayak pas awalnya tuh kayak ke balas budi gitu ya. Karena dulu waktu istilahnya kan awal dengan Kopma itu istilahnya tuh lagi down gitu ya. Tapi sama Kopma, sama pengurus waktu itu diangkat di aku istilahnya. Yuk sampai sini aja. Dan waktu itu walaupun saya nggak begitu paham dengan Kopma, tapi diajarin walaupun misalnya ini, jadi diajarin, diarahkan, dan akhirnya bisa. Jadi di Kopma itu banyak pelajarannya, bahkan bisa jadi tutor juga gitu ya, tutor komputer itu juga karena Kopma gitu. Jadi banyak pengalaman walaupun misalnya mungkin teman-teman penonton pengurus banyak pengalaman itu karena dari sisi organisasinya gitu. Jadi kalau enggak memang nggak ikut kepengurusan, tapi banyak input gitu. Jadi waktu pas sudah lulus juga memang ditawarin sih, enggak kalau misalkan memang mau resign juga nggak apa-apa, tapi selama belum dapat kerja ya udah di sini aja gitu. Ya udah, waktu dulu memang seiring berjalannya waktu sering sih kayak ikutan CPNS, ngelamar sana gitu ya. Bahkan sempat mau ke Aceh waktu pasca tsunami, karena memang direkomendasiin ke sana. Ada satu organisasi, cuman bahkan udah mau berangkat tapi nggak tahu, mungkin hatinya masih terpaut sama Kopma gitu. Jadi dibatalin sama Datu gitu. Jadi ya ini, dan semakin kesini ya itu asalnya dia itu, jadi mungkin rasa chemistry-nya tuh kerasa banget gitu, walaupun memang tiap tahun ganti-ganti orang dan dengan berbagai karakternya gitu ya. Kadang ada yang memang sangat dekat, ada yang memang kadang kurang, namanya orang kan beda-beda ya. Tapi nyata kita nggak tahu ya, nggak sok asa tega gitu ya. Karena mungkin memang terlalu banyak hal yang nggak tahu tentang Kopma, dan kalau ketika misalkan aku lepas segitu aja khawatirnya langsung tek gitu ya. Jadi kalaupun misalkan mau lepas juga kayaknya harus prepare sebelumnya gitu. Jadi ya udah, selama memang masih bisa ini, oke lah, lanjut aja dulu di Kopma sambil bisa. Nah sih, kalau misalkan takdir Allah udah menentukan gitu ya, sambil prepare kayak gitu. Soalnya menurut aku juga Bunda tuh udah gimana, kayak udah masuk banget di Kopma gitu, udah klop banget. Kayak kalau nggak ada Bunda tuh kayak ada yang kurang gitu. Lalu yang Bunda rasakan hubungan antara P3K di sini bagaimana Bunda? P3K? Pengurus, pengawas, pemagang, dan karyawan. Oh iya betul. Ya jadi kalau ya itu balik lagi, karena memang kita koperasi, ininya punya prinsip kekeluargaan gitu. Jadi memang kekeluarganya sangat kental. Walaupun kadang gitu ya, asas kekeluargaan itu kadang mengikis sedikit asas profesionalisme gitu. Jadi memang kelebihannya Kopma itu memang kekeluarganya sangat kental. Kekurangannya itu, jadi kadang profesionalismenya kadang sedikit terkikis gitu. Dan memang
ya itulah, ya itu sisi kelebihan kekurangannya. Paling ya mungkin PR buat kita untuk menyiasati bagaimana untuk kita kekeluargaan tetap terjaga, tapi di satu sisi ketika misalkan kita harus profesional ya profesional gitu. Karena memang apalagi kan ketika misalkan pengurus itu kan tiap tahun ganti, lebih muda. Kalau misalkan karyawan kan itu aja, dia kan ya akhirnya makin lebih tua gitu kan. Jadi kadang pasti ada rasa segan dari misalkan pengurus ke karyawan walaupun posisinya sebagai atasan gitu. Nah kadang ya mungkin itu juga yang harus jadi jadi perhatian gitu ya, bahwa ya walaupun misalkan lebih senior ya tetap aja kalau misalkan Anda senior, tapi kalau misalkan Anda salah ya sudah seharusnya kan untuk ditegur atau diarahkan seperti itu. Kalau misalkan antar pengurus, antar anggota, antar pengawas, insya Allah sih selama ini memang cukup baik lah ya, walaupun pasti adalah istilahnya teh 1-2 plot dimana memang ada yang crash atau kemana, tapi masih bisa cukup disiasati gitu. Oke, baik Bunda, mungkin sekian kali ini untuk pertanyaannya Bunda. Terima kasih atas kesempatan berdiskusi kali ini. Bener, aku dapat banyak informasi kita terkait Kopma dari Bunda, kayak ternyata Bunda lumayan sangat bukan lumayan lagi, sangat senior. Dia kayak bener-bener menjadi saksi bagaimana perjuangan Kopma dari awal sampai sekarang gitu, yang masih bertahan di sini. Bunda, mungkin ada penutup itu dari Bunda atau pesan? Ya, pesannya mudah-mudahan teman-teman pengurus semakin solid, semakin bisa menempatkan diri lah ya istilahnya seperti yang tadi disampaikan, karena walaupun memang teman-teman masih muda, tapi perjuangannya juga memang betul-betul ya, walaupun kita hanya UKM, tapi memang ini kan organisasi yang sudah berbadan hukum gitu ya, jadi ya harus bisa dikelola dengan secara profesional gitu kan, tapi tetap memperkembangkan asas kekeluargaan juga gitu. Jadi mudah-mudahan bisa balance lah istilahnya antara asas kekeluargaan dan profesionalisme, seperti itu aja sih. Nah, mungkin sekian dari sesi CBL kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah.